Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai turunan fungsi trigonometri. Ya, kita akan lanjut ke bab 2 ya, pada turunan fungsi trigonometri. Nah, pada turunan fungsi trigonometri ini, kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita menurunkan fungsi-fungsi utamanya fungsi trigonometri. Di kelas 11 mungkin Anda sudah belajar tentang bagaimana cara menurunkan fungsi pada fungsi aljabar, gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita lebih berfokus kepada bagaimana cara kita menurunkan fungsi-fungsi yang yaitu sifatnya bersifat fungsi trigonometri. Jadi fungsinya berupa fungsi-fungsi trigonometri ya, bisa fungsi sinus, kosinus ya, kotangen, dan beberapa fungsi-fungsi trigonometri lainnya, gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Nah, sebelum saya memulai, ada pengantar yang cukup penting mengenai hal ini, gitu ya. Nah, yang pertama adalah mengenai, sudut, gitu ya. Jadi, kalau kita menuliskan misalkan sin theta ataupun kosinus theta gitu kan ya, pasti kita itu berurusan dengan sudutnya, gitu ya. Jadi, theta ini adalah sudut yang merepresentasikan sudut gitu ya, merepresentasikan sudut daripada katakanlah suatu segitiga, sudut lingkaran, ya banyak sudut gitu ya, gitu. Nah, sistem penulisan sudut ini banyak dalam matematika dan fisika, yang paling sering digunakan adalah sistem radian dan juga, derajat, gitu ya. Nah, yang Anda perlu ketahui adalah bahwasanya antara radian dan derajat ini punya hubungan, gitu. Jadi, kita katakan bahwa pi radian, ya, pi radian ini adalah sama dengan 180 derajat, ya. Maka secara intuisi kita dapat mengatakan dari hubungan tersebut ya, hubungannya adalah bahwa pi radian adalah sama dengan 180 derajat. Maka juga dapat ya, saya tuliskan bahwa 2pi ini adalah 2pi radian ini sama dengan berapa berarti? Ya berarti kan 2 kali dari 180 derajat, berapa? 360 derajat, gitu kan ya. Nah, dari hubungan pi radian ini sama dengan 180 derajat, dapat diperoleh bahwa untuk memperoleh 1 radian ini sama dengan 180 dibagi dengan pi derajat, gitu kan ya. Atau itu kalau nggak salah tuh 53, berapa saya lupa. 53, koma berapa derajat gitu. Dan untuk memperoleh 1 derajat berarti ini dia sama dengan pi per 180 radian ya. Nah, yang harus Anda hafal sebetulnya ini sih, bukan hafal sih sebetulnya, Anda ingat gitu ya, Anda pahami itu adalah sudut-sudut istimewa seperti misalkan 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, itu kalian harus tahu representasinya dalam bentuk radian ya. Karena sudut derajat inilah yang biasanya sering dipakai ya. Ini kan sudut-sudut istimewa gitu dan Anda harus tahu dalam bentuk radiannya berapa gitu. Kalau misalkan 0 derajat berarti dia 0 radian, kalau 30 derajat berarti pi per 6, kalau 45 derajat pi per 4, kalau 60 derajat pi per 3 dan seterusnya dan ada banyak cara untuk menghafalkannya gitu ya. Misalkan saja, ya sebetulnya tidak perlu dihafal sebetulnya. Cara kita memperolehnya dengan rumus ini saja, gitu. Jadi kalau 1 radian sama dengan 180 derajat dibagi dengan pi. Sorry, kalau kalau misalkan, pi radian adalah 180 derajat gitu kan ya, berarti kalau misalkan pi per 6, itu kan berarti berapa? 180 dibagi 6 berarti berapa? 30, jadinya berapa? 30 derajat, gitu. Sebaliknya juga kalau 30 derajat ya, 180 derajat itu kan pi radian. Berarti dia harus dibagi dengan berapa nih? Agar 180 ini menghasilkan 30 derajat, dibagi dengan 6 berarti. Berarti 180 dibagi dengan 6, gitu. Ini berarti jadinya hasilnya berapa? 30, gitu. Berarti 30 derajat, ya kan jadinya. Nah, berarti ini kan 180 derajat ini kan berarti berapa? Pi radian, gitu kan. Berarti ini bisa saya tuliskan sebagai pi per 6, gitu. Jadi ada banyak cara untuk menghafalkannya.
Anda bisa cari di internet, tapi beginilah kira-kira tabelnya, baiknya Anda hafalkan dulu. Oke, ya, ini, sudut yang harus harus Anda pahami gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai masuk kepada, eee, menentukan identitas-identitas dasar dan, turunan dasar daripada fungsi-fungsi dasar di trigonometri gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda belajar trigonometri kan berarti kita akan banyak ya berurusan dengan sinus, kemudian kosinus, kemudian kotangin ya, kosekan dan lain-lain seperti itu ya. Maka kita harus mengetahui gitu ya, maka kita harus mengetahui bagaimana caranya kita menurunkan, bagaimana sih, apa sih turunan daripada fungsi-fungsi dasar tersebut gitu, sebelum kita bisa explore kepada fungsi-fungsi yang lebih kompleks seperti itu, gitu ya. Nah, misalkan yang pertama ya, misalkan yang pertama untuk turunan sinus ya, ini sinus dulu ya, ini untuk sinus X gitu ya. Jadi kalau misalkan ada sinus X diturunkan menjadi diturunkan terhadap X gitu kan ya, maka turunannya adalah cos X gitu ya. Berarti sin X diturunkan, ini dia menjadi cosinus X gitu ya. Ini ddx gitu ya, diturunkan gitu ya. Kalau diturunkan berarti cosinus X ya. Kemudian kalau misalkan cosinus gitu kan ya, kalau misalkan cosinus itu berarti dia kalau cosinus X maka kalau diturunkan ddx ini menjadi minus daripada sinus X. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ini dua aturan pertama nih yang harus Anda ketahui. Teorema lah, lebih tepatnya teorema yang harus Anda ketahui. Jadi kalau misalkan ddx daripada sinus X ini berarti menjadi cos X gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ddx daripada cosinus X ini maka menjadi minus sinus X. Seperti itu. Ya. Nah, ini dapat dari mana gitu. Nah, sebetulnya kalau misalkan dapatnya dari mana, Anda dapat dari mana, itu sebetulnya kita dengan menggunakan definisi turunan berdasarkan limit gitu. Dengan menggunakan limit, definisi turunan dengan menggunakan limit. Oke, saya akan coba untuk buktikan satu aja ya. Misalkan kita akan buktikan untuk sinus X. Jadi kita misalkan Y ini sama dengan sinus X atau fx ya. Fx ini sama dengan sinus X gitu. Kalau kita mau turunkan fx ini, dalam konteks fx-nya ini sama dengan sin X ya. Kita tahu rumusnya apa? Ya, kita akan membuktikan ddx daripada fx. Gitu kan ya. Nah, kita tahu bahwa dari definisi formal daripada turunan dengan menggunakan limit, ini kan sama saja dengan limit ya, limit dari eh, limit ketika delta X-nya menuju ke 0 dari f X plus delta X dikurangi dengan fx dibagi dengan delta X, betul ya? Seperti itu ya? Nah, jadi ddx dari fx itu kan definisinya dengan menggunakan limit, limit delta X menuju ke 0 dari f X plus delta X dikurangi fx dibagi dengan delta X, betul ya? Nah, bagaimana kalau misalkan, fx-nya ini saya ganti dengan sin X ya, berarti ddx dari sin X ini sama dengan apa? Sama dengan limit ketika delta X menuju ke 0 dari fx plus delta X gitu. Berarti X yang di sini, yang di dalam ini, kita ganti jadi X plus delta X. Berarti sinus X plus delta X dikurangi dengan sinus fx. Berarti kan fx yaitu sama dengan sin X tadi ya. Berarti sin X gitu dibagi dengan delta X gitu. Nah, dari sini gimana? Gitu. Nah, dari sini ya, kita lihat bahwa sin X plus delta X dengan menggunakan identitas jumlahan sin itu kan kita bisa ekspansi menjadi sin lupa limitnya sebentar ya. Ini menjadi limit
delta X menuju ke 0 dari sin X cos delta X ditambah cos X sin delta X min sin X dibagi dengan delta X gitu kan ya. Berarti saya bisa tuliskan ini menjadi limit delta X menuju ke 0. Nah, yang suku yang mengandung sin X saya keluarkan. Maka ini menjadi sin X, keluarin ya. Ini dengan ini kita keluarin jadinya sin X cos delta X dikurangi dengan 1 gitu. Ditambah dengan cos X sin delta X. Dibagi dengan delta X ya. Betul ya? Nah, oke. Kan tidak mengubah ya, tidak mengubah bentuk yang ini gitu. Kita hanya memanipulasi aja. Gitu. Maka ini menjadi limit delta X menuju ke 0 dari sin X gitu kan ya. Nah, sin X kita limitkan sendiri dengan menggunakan teorema limit ya. Dikalikan dengan limit delta X menuju ke 0 dari cos delta X kurangi 1 bagi delta X ditambah dengan limit delta X menuju ke 0 dari cos X sin delta X dibagi dengan delta X-nya jangan lupa. Gitu kan ya. Karena kan ini kalau kita bagi delta X-nya berarti kan ke sin X cos delta X min 1 dan ke cos X sin delta X gitu. Yang mana bentuk ini sebetulnya masih bisa diubah lagi ya. Kalau saya ubah lagi ini menjadi limit cos X ya. Limit cos X dikalikan dengan limit delta X menuju ke 0 dari sin delta X per delta X gitu kan ya. Nah, dari sini sebetulnya banyak eliminasi yang bisa kita lakukan. Misalkan limit delta X menuju ke 0 berarti kan sin berapa? Sin 0. Sin 0 sama dengan berapa? Ini 0. Kemudian ini berapa? Cos delta X min 1 per delta X ini sama saja dengan bentuk limit limit X menuju ke 0 dari cos X min 1 per X gitu. Yang mana ini juga sama dengan 0. Berarti ruas ini sama dengan 0. Oke. Sedangkan yang ini limit delta X menuju ke 0 ini kan cos X. Tapi delta X yang menuju ke 0. Berarti ini kita anggap sebagai konstanta. Konstanta kalau dilimitkan ya tetap sama. Berarti ini jadinya berapa? Tetap cosinus X. Gitu. Ya, tetap cosinus X gitu. Nah, sedangkan ya, ini limit sin delta X per delta X ini analog dengan bentuk limit X menuju ke 0 dari sin X per X gitu kan ya. Yang ini sama dengan 1. Ini sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 1. Tersisa limit delta X menuju ke 0 dari cos X, maka ini hasilnya adalah cos X gitu ya. Maka yang tersisa terbukti bahwa d dx dari sin X ini sama dengan cosinus X ini karena ini sama dengan cosinus X gitu. Ya, terbukti kan ya dengan menggunakan definisi limit gitu terbukti. Oke. Oke. Nah, untuk turunan yang lain Anda bisa apa namanya? Buktikan sendiri dengan menggunakan definisi limit gitu ya. Untuk cosinus berarti dia minus sinus X. Oke. Nah, untuk melatih kita akan coba mengerjakan latihan soal. Misalkan seperti ini ya. Misalkan saya nggak akan kerjakan semuanya ya untuk menghemat waktu. Anda bisa kerjakan sendiri gitu, tapi saya akan bahas beberapa. Oke, coba kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat di sini gitu ya. Nah, hitunglah nilai dari Y sama dengan min sin X gitu kan ya. Y sama dengan min sin X plus cos X. Oke. Ya. Oke, kalau kita coba jawab ya. Oh ya, by the way, saya harus juga ingatkan bahwasanya untuk untuk aturan-aturan untuk teorema-teorema
Teorema-teorema turunan dasar seperti katakanlah, D dx dari U kali V ini sama dengan U aksen V ditambah U kali V aksen, kemudian D dx daripada K dikali Fx ini sama dengan K dikali dengan D dx Fx, itu masih berlaku gitu ya. Jadi teorema-teorema turunan yang dasar pun masih berlaku untuk fungsi trigonometri ya, karena fungsi trigonometri sama dengan fungsi-fungsi lainnya itu juga adalah fungsi. Fungsi aljabar adalah fungsi. Fungsi trigonometri adalah fungsi. Maka aturan-aturan teorema-teorema dasar itu masih berlaku gitu. Oke? Oke, kalau seperti itu kita coba jawab. Nah, kita coba jawab yang A dulu. Misalkan Y sama dengan min sin X tambah cos X. Perintahnya apa? Perintahnya adalah kita mencoba mencari turunannya. Hitunglah nilai itu maksudnya adalah menghitung turunannya, mencari turunan, gitu ya, mencari turunannya. Oke, bagaimana cara kita mencari turunannya? Ya, berarti kan kita tulis fungsinya Y sama dengan min sin X tambah cosinus X. Kalau misalkan diturunkan, berarti kedua ruas kita apa? Kita kalikan dengan kita turunkan. Berarti dikalikan dengan ddx ya. Berarti y sama dengan min sin x. Berarti kalau kita turunkan notasinya kan menjadi ddx dikali y atau dy dx ya kan sama aja. Ini sama dengan ddx dari min sin x ditambah dengan cosinus x. Oh, berarti kan ini dy dx gitu kan ya. Dy dx sama dengan ddx dari min sin x tambah cosinus x. Yang mana ini kita bisa ubah menjadi minus ddx sinus x ditambah dengan ddx dari cosinus x, betul ya? Nah, dy dx ini kan sama saya seperti turunan ya, tapi kita biarkan seperti ini aja notasinya. Saya ingin membiasakan Anda untuk menggunakan notasi dy dx ya, dy dx, karena memang notasi ini lebih sering digunakan. Berarti dy dx ini sama dengan sin x turunannya adalah cosinus x. Berarti min cosinus x ditambah d dx cosinus x. Cosinus x itu adalah turunannya adalah min sin x. Itu berarti min sin x. Berarti ini menjadi dy dx dari min cos x minus sinus x. Gitu. Berarti ini jawabannya. Ya. Itu berarti jawabannya yang itu. Kemudian yang B misalkan. Y sama dengan cosinus X min 2 sin X. Berarti turunkan kedua ruas, berarti menjadi dy dx, ini sama dengan ddx ya, langsung aja ya, saya akan cepat nih ya. Kita turunkan yang cos X-nya ya, pakai teorema turunan, cos X min ddx dari 2 sin X, gitu kan ya. Berarti dy dx ini sama dengan cos X, ini turunannya adalah minus sinus X. Minus ddx. Duanya ini kan bisa kita keluarin, gitu. Karena 2 ini konstanta ya. Ingat bahwa ddx dari K dikalikan dengan Fx, ini sama dengan K dikalikan dengan ddx dari Fx. Oke. Maka ini menjadi 2 dikali ddx dari sin X. Maka dy dx-nya ini sama dengan min sin X min 2 cos X. Ini berarti jawabannya ya. Gampang ya? Gampang. Kemudian yang D ya. Yang D ini agak susah nih kayaknya. Padahal sebenarnya nggak susah. Yang C itu mirip-mirip soalnya kayak yang D, makanya saya bahas aja langsung yang D. D itu Y sama dengan 2 sin X min 5 cos X ditambah 3X kuadrat plus 4X plus 6. Waduh panjang nih. Gimana cara kita menyelesaikannya? Sebenarnya sama. Turunkan kedua ruas. Berarti dy dx ya. Ini sama dengan 2. Berarti d dx dari 2 sin X min 5
cos X plus 3X kuadrat plus 4X plus 6. Nah, saya nggak akan lagi menuliskan notasi dx-nya untuk setiap 2 sin X-nya, untuk min 5 cos X-nya ya. Tapi kita langsung turunkan aja ya. Karena kalau Anda sudah tahu konsepnya kan, ya udahlah, langsung aja kita lewatkan untuk notasi penulisannya. Berarti 2 sin X kalau diturunkan menjadi 2 cosinus X, oke? Kemudian cos X kalau diturunkan fokus ke cos X-nya. Berarti dia jadinya apa? Min sin X gitu. Berarti min ketemu min plus. Berarti min ketemu min plus dari sin X gitu kan ya. Nah, terus 3X kuadrat. 3X kuadrat ini ya udah pakai aturan turunan biasa. Berarti ini jadinya 6, X2-nya turunkan, 3 kali 2, 6, kemudian 2-nya kurang 1. Berarti X pangkat 2 kurang 1, ya 1, X pangkat 1. Ditambah 6X, ditambah, nah ini berarti kalau seperti ini, jadinya 4, ditambah dengan, nah konstanta kalau diturunkan berarti dia 0. Berarti tambah 0, nggak usah ditulis. Berarti turunannya itu, gitu. 2 cos X plus 5 sin X plus 6X plus 4. Oke, paham ya? Jadi seperti itu caranya. Seperti itu caranya. Oke. Kita balik lagi ke sini, ya, balik lagi ke sini. Nah, caranya udah ini kunci jawabannya ya. Nah, kita lanjutkan. Misalkan seperti ini, ya. Memahirkan perhitungan nilai turunan pertama pada X sama dengan A, gitu. Misalkan, kita disuruh menentukan nilai dari f aksen pi per 4 dari fungsi ini. Nah, sebetulnya prinsipnya sama, ya, prinsipnya sama dengan cara yang ini. Tapi perbedaannya adalah nanti setelah kita turunkan gitu, setelah kita turunkan, kita, apa namanya, kita masukkan nilai pi per 4 ini, karena X-nya kita ganti dengan pi per 4 nanti, pada saat setelah diturunkan ya. Tapi bisa juga kalau dari awal itu sudah diturunkan, misalkan seperti pada metode ini. Tapi bisa juga tidak gitu. Nah, saya akan tunjukkan metode lainnya ya. Misalkan mana ya? New slide gitu ya. Jadi kalau misalkan soal ini kita kerjakan dengan metode lain gitu ya. Nah, oke, kita lihat ya. Nah, kalau dengan metode lain ya, kita coba jawab gitu ya. Kalau kita coba jawab aja ya dengan metode lain gitu ya. Jadi fx-nya ini kita tuliskan dulu yang A, 2 sin X tambah cosinus X. Lalu kalau kita turunkan berarti ddx dari fx. Ini sama dengan ddx dari 2 sin X ditambah dengan cos X gitu. Nah, ddx dari fx kan sama saja dengan f aksen X. Berarti f aksen X sama dengan ddx dari 2 sin X tambah cos X ya. Berarti 2 sin X berarti dia jadinya 2 cos X. Kemudian cos X kalau diturunkan menjadi min sin X. Oke, kita dapatkan turunannya baru kita masukkan nilainya. Berarti f aksen pi per 4 ini sama dengan 2 cos pi per 4 dikurangi sin pi per 4. Berarti f aksen pi per 4 ini sama dengan berapa? 2 dikali cos pi per 4. Cos 45 derajat. Setengah akar 2. Gitu. Dikurangi dengan setengah akar 2. Maka ini kan jadinya berapa? Jadinya adalah akar 2 dikurangi setengah akar 2. Berarti ini jadinya hasilnya berapa? Setengah akar 2 lagi ya. Jadi jawabannya setengah akar 2. Benar ya? Hasilnya sama. Dan untuk yang B juga sama ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, Anda dapat menguji pemahaman tentang turunan fungsi sinus dan fungsi kosinus dengan mengerjakan soal LKS 1, halaman 69 sampai 70. Kalau misalkan Anda punya bukunya ya, buku Matematika Peminatan Sukino. SMA kelas 12 Peminatan Sukino. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke turunan fungsi trigonometri lanjutan. Misalkan turunan untuk fungsi trigonometri berbentuk Y sama dengan U dot V. U dot V gitu. Jadi perkalian ya. Fungsinya itu berbentuk perkalian.
Jadi kalau misalkan, Y sama dengan U dot V, berarti Y aksen sama dengan U aksen V ditambah ditambah V aksen U. Atau kalau misalkan dalam bentuk rotasi Leibniz gitu ya, ini bentuk ini ekuivalen ya, kalau tanda 3 seperti ini artinya ekuivalen. Ekuivalen dengan DY ekuivalen ya, berarti ini dx dari U dot V ya, ini sama dengan ya ddx dari fungsi U dikalikan dengan V ditambah dengan ddx dari V dikali dengan U gitu ya. Seperti itu ya. Bisa geser deh. Set. Nah, bisa geser ke kiri. Oke, seperti itu ya. Ini bentuk ekuivalen ya, bentuk lainnya. Nah, ini mungkin untuk membiasakan Anda dengan notasi Leibniz. Nanti saya akan juga lebih banyak eh, menggunakan notasi-notasi Leibniz untuk membiasakan Anda, gitu ya. Nah, oke. Jadi Anda ingat ini ya. Ini sebetulnya hanya merecall turunan fungsi trigonometri yang berbentuk seperti ini, gitu ya. Oke, ya. Nah, oke. Dengan pengetahuan tersebut, kita pasti bisa mengerjakan soal-soal seperti ini, gitu ya. Nah, misalkan tentukan nilai setiap limit fungsi berikut, ya. Bukan limit fungsi sih lebih tepatnya. Tentukan turunan, ya. Ini sepertinya untuk instruksinya salah. Tentukan turunan fungsi berikut gitu ya. Jadi kalau misalkan ya kita punya fx sama dengan 2x sin x, ini mungkin saya akan buat file baru lagi ya. Nah, misalkan seperti ini ya, kita punya soal seperti ini. Misalkan Anda disuruh tentukan turunan fungsi ini gitu ya. Bagaimana cara Anda menjawabnya? Nah, ini kan berarti ini adalah fungsi yang ciri-ciri fungsi yang dia itu eh, dia itu harus kita lakukan aturan, apa namanya, aturan rantai, bukan aturan rantai ini ya, aturan perkalian, product rule, gitu ya. Jadi kalau misalkan fx sama dengan 2x sin x, nah ini kan bisa bisa kita turunkan ini menjadi ddx dari f aksen x, fx gitu ya, fx ini sama dengan ddx dari 2x sin x. Gitu. 2 itu kan konstanta, jadi bisa keluar. Berarti ini jadinya f aksen x ya. Ini sama dengan 2 ddx dari x sinus x, gitu kan ya. Nah, di sini nggak bisa dong kita main aturan sembarangan gitu, pakai aturan pangkat gitu. X-nya kita pangkatin gitu kan ya, jadinya 1 gitu. Kemudian sinus X jadi cosinus X, nggak gitu caranya. Tapi caranya kita misalkan X-nya itu sebagai U, gitu. Jadi kita misalkan U itu sebagai X, maka U aksennya apa? 1 gitu. Kalau misalkan kita turunkan X-nya terhadap X gitu, berarti ya 1 gitu. Kemudian kalau kita misalkan V-nya sebagai sinus X, maka V aksennya adalah cos X ya kalau diturunkan ya terhadap X. Nah, kalau seperti ini kan gampang sebetulnya. Berarti F aksen X ini sama dengan 2. Nah, kalau dengan menggunakan aturan product rule, berarti kan ini kali dengan ini ya. U kali V aksen berarti X cosinus X, kemudian U aksen kalikan dengan V, itu berarti 1 kali sin X. Yang mana ini sama dengan sin X. Maka F aksen X ini sama dengan 2X cos X ditambah 2 sin X. Berarti jawabannya. Oke, sama ya. Oke, sama. Ini untuk yang A. Kemudian yang B ya, kita misalkan coba jawab. B berarti ini GX, ini sama dengan sin X cos X. Kalau mau dicoba diturunkan,
ya berarti sama lagi, produk rule lagi. Berarti ddx dari gx ya. Gx ini sama dengan sin x cosinus x gitu kan ya. Berarti ini dikalikan dengan ddx ya. Nah, berarti ini kan G aksen X, berarti ini kita pakai produk rule lagi ya, aturan perkalian. Kalau misalkan U-nya sama dengan sin X, berarti U aksennya sama dengan cos X. Kalau misalkan V-nya sama dengan cos X, maka V aksennya sama dengan min sin X. Kalau seperti itu, berarti kita bisa pakai aturan kalian, maka ini dengan ini, ya berarti ini kan jadinya sin X kali min sin X ditambah dengan cos X kalikan dengan cos X gitu kan ya. Berarti cos X dikalikan dengan cos X. Berarti G aksen X ini sama dengan min sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Maka G aksen X ini sama dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X. Yang mana kalau kita ingat aturan trigonometri ya identitasnya, cos kuadrat X min sin kuadrat X itu adalah definisi dari cos 2X gitu ya. Jadi jawabannya adalah cos 2X. Oke, dapat ya cos 2X. Seperti itu. Oke, bisa ya? Nah, bagaimana kalau misalkan turunan daripada sinus AX plus B dan cosinus AX plus B? Jadi, maksudnya adalah sudutnya ini adalah dia tidak berbentuk X, tapi dia berbentuknya adalah AX plus B. Gitu. Jadi sudutnya adalah AX plus B, di mana A dan B konstanta, X adalah variabel peubah X. Seperti itu. Ya, kalau seperti itu, ya berarti ya, ya berarti bahwasanya kita bisa menggunakan aturan produk, bukan produk, chain rule malah, chain rule, aturan dalil rantai, gitu. Jadi misalkan ya untuk y sama dengan sin ax plus b, ya maka turunannya y aksennya ini sama dengan sin-nya ini kita turunkan seperti biasa. Kalau sin diturunkan jadinya cos gitu. Berarti cos sudutnya tetap ya ax plus b. Nah, cuman dikali dengan turunan daripada yang di dalamnya. Berarti ddx dari ax plus b. Gitu. Yang mana ini kan ddx dari ax plus b, b itu konstanta hilang, berarti x itu kan pangkat 1, kalau diturunkan berarti jadinya dia adalah tinggal a doang, berarti jadinya a cos ax plus b, gitu. Nah, dapat ya idenya ya. Jadi diturunkan dulu fungsi trigononya dengan tidak mengubah sudutnya dari sin ini ya, dalam hal ini dari sin ke cos, kemudian yang di dalamnya juga diturunin kemudian dikali dengan yang tadi sudah kita turunkan seperti itu. Nah, analog juga jika y sama dengan cos ax plus b. Jadi kalau cos berarti dia cos diubah menjadi min sin, gitu. Min sin ax plus b. Dikalikan dengan turunan yang di dalamnya gitu. Jadi ddx dari ax plus b ya. Yang mana ini kan a, ya kan ddx dari ax plus b ini adalah a, maka menjadi min a sin ax plus b. Dan secara umum dapat dituliskan seperti ini. Y sama dengan sin ax plus b ini menjadi a cos ax plus b dan y sama dengan cos ax plus b ini menjadi y aksen sama dengan min a sin ax plus b. Contoh soalnya adalah misalkan seperti ini, ya. Oke, ini cukup banyak ya, saya akan bahas di mana ya, coba ya. Oke, new slide lah ya. Oke, kita ambil seperti ini. Set. Nah, kecilkan, kemudian kita pindahkan. Nah, kalau kita coba jawab seperti itu ya. Misalkan, tentukan turunan pertama dari masing-masing fungsi berikut terhadap huruf pada domainnya. Maksudnya adalah eh, terhadap huruf pada domainnya maksudnya adalah domain itu berarti adalah ini fx. X ini kita sebut sebagai domain ya. Atau variabel peubahnya itu apa gitu. Domain itu maksudnya adalah variabel peubahnya apa gitu. Oke? Jadi kalau misalkan fx misalkan yang A ya. Fx ini sama dengan sin 5x. Kita mau turunkan
terhadap huruf pada domainnya. Berarti kan ini domainnya adalah X gitu. Berarti turunkannya terhadap X. Berarti D dx dari Fx. Ini sama dengan sin 5X. Diturunkan ya, D dx. Maka D dx dari Fx itu adalah F sin X. Ini sama dengan, nah, kita terapkan aturan tadi sin AX plus B. Ini jadinya gimana? Ini kan B-nya berarti sama dengan 0 gitu. Ini tetap ya. Ini bentuk AX plus B juga. Ya, walaupun tidak ada B-nya. Ya, berarti kan ini, tuliskan ulang ya. D dx dari sin 5X. Itu kan ya, berarti F aksen X. Ini sama dengan sin-nya diturunkan menjadi cos. Ya, berarti cos 5X. Nah, kemudian yang di dalamnya ini diturunkan kembali. 5X kalau diturunkan terhadap X, jadinya apa? Jadinya adalah 5 dikalikan dengan 5. Berarti F aksen X ini sama dengan 5 cos 5X. Seperti itu ya. Yang B juga sama ya. B cukup sama sebetulnya. Fx ini Gx ya. Ini Gx. Oke. Yang B adalah Gx ini sama dengan cos 2X gitu kan ya. Berarti D dx ya, karena domainnya adalah X, berarti D dx dari Gx sama dengan cos 2X D dx. Ya, berarti ini Gx ini jadinya G aksen X. Ini sama dengan cos turunkan ya. Cos diturunkan maka menjadi min sin 2X tanpa ngubah sudut dalamnya dikalikan dengan turunan yang di dalamnya 2X. Gitu ya. Turunan di dalamnya adalah 2 berarti. Berarti G aksen X sama dengan min sin 2X dikali dengan 2 berarti G aksen X ini sama dengan min 2 sin 2X. Nah, bagaimana dengan yang H, yang HX ya? Itu sebetulnya juga cukup sama. Nah, yang kita coba yang D ya. Yang D ini seperti cukup menarik nih ya. Atau yang E deh, yang E. Yang E misalkan P theta ya. Jadi ini sama dengan 3Q dikali cos 2 theta. Nah, kalau kita lihat domainnya adalah theta, berarti dia minta diturunkan terhadap theta gitu. Berarti D theta ya dari P theta ini sama dengan D theta dari 3Q dikali cos 2 theta. Nah, karena dia diturunkan terhadap theta, Q ini dianggap sebagai konstanta karena kita mau turunkan dia terhadap theta. Sedangkan ini bukan theta, bukan variabel pengubah. Maka bisa keluar gitu kan ya. Berarti ini menjadi P aksen theta atau turunan P theta terhadap theta. Berarti ini sama dengan 3Q dikalikan dengan D theta dari cos 2 theta. Maka P aksen theta ini sama dengan 3Q dikali cos diubah menjadi apa? Min sin 2 theta dikalikan dengan yang di dalamnya 2 theta kalau diturunkan berarti jadinya 2. Berarti P aksen theta ini sama dengan 6Q min 6Q sin 2 theta. Oke? Berarti ini jawabannya. Yang F juga kurang lebih seperti itu, tapi kita pakai product rule. Atau seperti itu, product rule. Oke, saya coba bahas ya, tapi kayaknya agak panjang nih ya, yang F ini. Oke, coba kita new slide aja. Yang F, pertanyaannya ya, yang F, pertanyaannya adalah untuk FT ya, jadi FT dia ya. FT ini sama dengan sin T dikalikan dengan cos 1 min 2T. Benar ya? Nah, kita mau mencari dia turunannya terhadap domainnya. Domainnya adalah T.
maka turunkan terhadap T. Maka ini menjadi DDT dari FT ini sama dengan DDT dari sin T kali cos 1 min 2T. Oke. Kita misalkan ya, karena kedua fungsi trigonometri ini mengandung variabel peubah T, maka kita misalkan U sebagai sin T, maka kalau diturunkan U aksen ini menjadi terhadap T, maka ini jadi cos T gitu. Sedangkan kalau V-nya adalah cos 1 min 2T, maka V aksennya ini sama dengan cos diubah menjadi sin, jadi diturunkan menjadi min sin 1 min 2T dikalikan dengan turunan yang di dalamnya. 1 min 2T diturunkan terhadap T apa jadinya? Min 2 gitu kan ya. Min 2. Atau ini sama dengan 2 sin 1 min 2T. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan kita tinggal silangin aja. U sama V aksen ya. Berarti ini F aksen T ini sama dengan sin T dikali 2 sin 1 min 2T. Ditambah dengan cos T dengan ini gitu ya. Cos T dikalikan dengan cos 1 min 2T. Atau kalau kita rapihin, F aksen T ini sama dengan 2 sin T sin 1 min 2T ditambah cos T kalikan dengan cos 1 min 2T. Ini jawaban akhirnya ya. Kalau kita lihat, ini sama. Gitu ya. Sama jawaban akhirnya. Ini perbedaan di susunannya aja. Anda bisa lihat kunci jawabannya di sini ya. Oke, yang E kita lihat ya. Oh, oke. Oh, ternyata yang E ya, yang E ini ternyata ini bukan Ki ya, teman-teman. Jadi di kunci jawaban saya lihat dia adalah berupa theta gitu. Karena dia theta ya berarti pasti berubah dong. Kenapa? Karena dia adalah variabel peubah gitu. Karena variabel peubah berarti ya harus diturunkan dengan menggunakan aturan apa? Aturan ini ya. Aturan fungsi aturan ini U aksen V ditambah V aksen U gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, ini sebagai pembelajaran aja gitu kan ya. Untuk 3Q kali cos 2 theta berarti Q-nya dianggap konstanta gitu ya. Tapi kalau misalkan Q-nya adalah sebagai theta berarti kunci jawabannya seperti ini. Oke? Sebagai belajar aja bagus gak apa-apa. Oke? Nah, jadi kalau misalkan Anda mau menguji pemahaman Anda bisa lihat di LKS halaman segini ya. Oke, terakhir sebelum kita tutup untuk part kali ini, kita akan bahas untuk turunan fungsi tangen, kotangen, sekan, dan kosekan ya. Jadi kita akan bahas turunan untuk fungsi-fungsi selanjutnya. Gitu. Fungsi yang lebih lanjut gitu ya. Tadi kan kita baru sin X dan cos X. Bagaimana dengan tangen X gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Nah, kalau menggunakan definisi limit, sebetulnya Anda bisa juga mendapatkan definisi dari turunan tangen X dengan menggunakan definisi limit, tapi bisa juga kita menggunakan definisi yang sudah kita punya ini, definisi untuk sin X dan cos X untuk menentukan nilai turunannya. Gitu ya. Turunan daripada tangen X. Jadi kalau misalkan Y sama dengan Fx dan Fx ini sama dengan tangen X, nah kita tahu bahwa tangen X ini sama dengan sin X per cos X. Ya. Nah, maka kita lihat bahwa tan X sama dengan sin X dan cos X. Berarti Fx-nya sama dengan sin X per cos X, betul ya? Nah, kalau misalkan kita mau turunkan, karena ini bentuknya adalah turunan dalam bentuk U per V, jadi pembagian gitu ya. Nah, kalau kita pembagian, kita tahu bahwa Y, ini kalau misalnya kita punya Y sama dengan U per V, maka Y aksennya adalah U aksen V dikurangi V aksen U per V kuadrat, gitu ya. Nah, maka kita misalkan yang di atas ini sebagai U, yang di bawah ini sebagai V, maka U-nya sama dengan sin X, V-nya sama dengan cos X, maka U sama dengan sin X turunannya adalah cos X, dan V sama dengan cos X turunannya adalah minus sinus X.
Maka Y aksennya kan sama dengan apa? U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Masukkan nilai-nilai ini, maka V U aksen ini adalah cos X, V sama dengan cos X, dikurangi dengan V aksen adalah min sin X, dan U adalah sin X. Maka ini menjadi cos kuadrat X ditambah sinus kuadrat X. Kita tahu bahwa cosinus kuadrat X tambah sinus kuadrat X, atau bisa kita ubah menjadi sin kuadrat X tambah cos kuadrat X, ini sama dengan 1. Maka ini menjadi 1 per cos kuadrat X. Nah, 1 per cos kuadrat X ini bisa jadinya 1 per cos X dikuadratkan, gitu. Nah, 1 per cos X itu apa? Sekan. Maka jadinya sekan kuadrat X. Maka Y aksen ini sama dengan sekan kuadrat X, gitu. Jadi turunan daripada tan X adalah sekan kuadrat X. Ya, saya bisa tuliskan di sini ya. Jadi D dx dari tangen X ini sama dengan sekan kuadrat X. Gitu ya. Ini Anda bisa simpan ya. Oke, gitu. Lanjut, kalau untuk kotangen X, gitu ya, masih dengan menggunakan definisi yang sama, ya. Kalau misalkan kotangen X itu kan kebalikannya aja ya, cos X per sin X. Ya udah, kalau di sini U-nya adalah sin X, maka di sini U-nya adalah cos X gitu. Jadi dibalik, itu. Kalau di sini sin X, ini cos X. Kalau di sini cos X, berarti sini sin X. Nah, terapkan aturan yang sama gitu kan ya. Maka kita dapat ini adalah minus kosekan kuadrat X. Gitu ya. Jadi saya tuliskan di sini D dx dari kotangen X ini sama dengan berapa? Sama dengan minus kosekan kuadrat X. Oke. Nah, jadi ini identitas penting yang harus Anda pahami. Seperti itu. Bagaimana dengan sekan? Gitu ya. Jadi, sebetulnya juga kurang lebih idenya sama, gitu ya. Karena kita tahu sekan itu adalah 1 cos X, maka dengan menggunakan aturan yang sama, ya aturan turunan untuk fungsi U per V, berarti kan ini sekan X sama dengan 1 per cos X. Maka kalau mau diturunkan, U-nya adalah sama dengan 1, maka U aksennya sama dengan 0, V-nya sama dengan cos X, maka V aksennya adalah min sin X. Maka ini berarti kalau kita masukkan ke sini 0 kali cos X dikurang min sin kuadrat. Min sin X kali 1. Bla 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 bla. Singkat cerita nanti dapatnya jadinya sekan X dikali dengan tangen X. Seperti itu. Maka dari sini kita dapat simpulkan D dx dari berapa? Sekan. Sekan X ini sama dengan sekan X tangen X. Ini bisa disimpan ya. Oke. Jadi seperti itu ya, Anda harus pahami. Anda harus pahami, seperti itu. Oke. Nah, terakhir untuk sekan, idenya juga sama, karena kosekan adalah sama dengan 1 per sin X, kita misalkan U sama dengan 1, U aksennya sama dengan 0 berarti ya, dan V sama dengan sin aksen, maka sin aksen. V sama dengan sin X, maka V aksennya adalah sama dengan cos X. Lakukan aturan sama berarti Y aksen sama dengan min kosekan X kali kotangen X gitu ya. Berarti D dx dari kosekan X atau CSCX ya. Saya biasanya tulisnya CSCX. CSCX gitu ya. Nah, ini berarti sama dengan min kosekan X kali kotangen X. Oke. Itu ya. Ini harus Anda ingat. 4 ini harus Anda ingat, oke? Nanti kita akan pakai di berikut-berikutnya. Nah, kemudian eh secara umum kalau misalkan tadi ya, kalau misalkan ada tan AX plus B, kalau misalkan bentuknya bentuk sudutnya itu bukan AX plus B, bukan X doang, jadi kan ada tan X. Dan ini di sini bentuknya adalah tan AX plus B kayak yang tadi. Secara umum aturannya juga sama sebetulnya. Ya, seperti sin dan cos. Jadi
tangannya itu diturunkan, berarti tangannya dulu diturunkan, jadinya apa? Sekan kuadrat, gitu. Tapi sudutnya tetap AX plus B, jadi sekan kuadrat AX plus B. Nah, yang di dalamnya juga diturunkan, jadinya AX plus B diturunkan, jadinya A, gitu. Nah, A dikalikan dengan tadi turunan daripada tangannya, sekan kuadrat AX plus B. Jadinya lah A sekan kuadrat AX plus B. Kemudian untuk kotangen, kotangen juga sama. Kotangen turunkan terlebih dahulu, jadinya minus kosekan kuadrat AX plus B. Gitu kan ya. Yang di dalam turunkan jadinya A lagi. Jadinya minus A kosekan kuadrat AX plus B. Hal yang sama kita terapkan ke sekan AX plus B. Maka sekan kalau diturunkan, dia jadinya sekan kali tangen, betul ya. Nah, sudutnya tetap sekan AX plus B dikalikan dengan tangan AX plus B. Yang di dalamnya turunkannya sekali aja. Jangan mentang-mentang hasilnya dua fungsi dari dua trigonometri, dua operator trigonometri, jadinya yang di luarnya juga jadinya dua kali nih. A-nya jadi A kuadrat. Enggak ya. Tetap satu aja. Jadi ddx dari yang di dalamnya sekali gitu ya. ddx dari yang di dalamnya. Ini berarti kan A. Berarti A dikali sekan AX plus B kali tangan AX plus B. Sama dengan kosekan. Gitu. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau misalkan Anda berniat untuk mencoba, silahkan ini ya. Ya kita juga sebenarnya sama gitu. Hanya mengulang daripada identitas-identitas yang sudah Anda pelajari tadi ya. Nah, maka ini formula dasarnya kira-kira seperti itu ya. Dari kesimpulan-kesimpulan yang tadi kita sudah tuliskan, kalau misalkan ada Y sama dengan sin, dan di dalamnya ada fungsi lagi, Gx, maka ini sama saja dengan cos daripada Gx, jadi kayak yang tadi ya konsepnya ya, sinnya kita turunkan, jadinya cos, berarti cos Gx, jadinya nggak usah diapa-apain dulu, nggak usah diubah. Nah, yang di dalamnya diturunkan, jadinya G aksen X. Dan seterusnya gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini terakhir ya. Ini contoh soalnya. Saya akan coba bahas sekali ya sebelum saya tutup. Oke. Sebelum saya tutup, ini saya coba new slide. Kalau kita lihat di sini, ya. Nah, misalkan seperti ini. Ya. Oke. Misalkan, tentukan turunan pertama dari fungsi ini. Gitu. Berarti misalkan, fx ini sama dengan tangen x plus 1 per x. Gitu. Kalau misalkan disuruh menurunkan ya berarti kan f aksen x ini sama dengan ddx dari ini ya, dari tangen x plus 1 x. Nah, ini kan caranya berarti sama kurang lebih ya. Tangennya kita turunkan dulu gitu. Berarti ddx berarti tangennya itu kita turunkan dulu jadinya apa? Tanpa mengubah sudut dalamnya ya. Berarti kan tangen jadinya adalah sekan. Sekan kuadrat dari yang di dalamnya kita biarkan x plus x. Dikalikan dengan turunan dalamnya. Turunan dalamnya kan berarti 1 dikurangi dengan X pangkat min 1 ya. X pangkat 1 berarti 1 dikurang 1 X kuadrat. Bener gak ya? X pangkat min 1 gitu. Kalau diturunkan berarti min 1 dikalikan dengan X pangkat minus 2. Berarti minus 1 X kuadrat. Ya benar. Oke. Ya benar ya. Ya. Berarti ini jawaban akhirnya seperti ini berarti. Sekan kuadrat X plus X dikali 1 min 1 X kuadrat. Ini hasilnya. Kemudian yang B, berarti Gx ini sama dengan cos X kuadrat plus X akar X. Kalau diturunkan, G aksen X-nya berarti ya. Ini cosnya turunkan dulu jadinya min sin, nggak usah diubah dulu, X kuadrat plus X akar X. Turunkan baru yang dalamnya, berarti jadinya 2X plus X pangkat 3/2, berarti 3/2, berapa tuh? Gimana? X pangkat 3/2,
Berarti 3/2 kalikan dengan X, 3/2 kurang 1, berarti setengah. Berarti setengah itu akar X gitu ya. Akar X, gitu kan ya. Atau kalau kita mau simplified ya, 2-nya ini dikeluarkan, berarti ini jadinya min 2 sin X kuadrat plus X akar X. Ini jadinya X plus 3 akar X. Bukan ya? Sorry, sorry, sorry. Maaf, maaf. 2, ini kan 2. Ini bukan 2 ya berarti ya. Eh, kalau dikeluarkan itu berarti gimana ya? Atau nggak usah disimplify juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Minus sin X kuadrat plus X akar X dikali 2X plus 3/2 akar X. Ini kira-kira seperti ini. Ya, dapat ya idenya ya? Oke? Oke. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini sepertinya solusinya sekali lagi ya, solusinya agak beda lagi. Kenapa? Karena di sini GX-nya adalah kotangen ya. Makanya agak beda ya dengan jawaban saya. Karena di sini dalam solusinya itu kotangen, di sini adalah cos. Nah, kalau cos kira-kira bentuknya itu seperti ini, gitu ya, udah bener. Makanya saya bahas gitu ya, saya bahas di sini. Karena memang ada beberapa soal yang mungkin salah penyelesaiannya dengan solusinya gitu ya. Tidak match dengan pertanyaan dengan solusinya. Jadi Anda harus melihat dari solusi itu GX yang diberikan itu apa gitu, karena bisa jadi salah kayak yang ini, gitu, oke? Nah, Anda dapat menguji pemahaman tentang turunan fungsi turunan tentang fungsi tangen, kotangen, sekan, dan kosekan dengan mengerjakan soal kelas 3 halaman 78 sampai 80. Di selanjutnya kita akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri berbentuk Y sama dengan U dot V, U per V, sorry ya. Kemudian fungsi-fungsi lainnya, fungsi implisit, dan lain-lainnya ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.